Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Guru. Terima kasih untuk kesempatan pagi yang indah ini. Bapak kita sebelum berkumpul di sini untuk mengadakan kegiatan diseminasi budaya promosi calon guru penggerak atau CGP Ekopnesi Angkatan 3 dan calon guru penggerak Angkatan ke-7. Adapun susunan acara kegiatan kita pada pagi hari ini, yang pertama itu doa pembukaan, yang kedua kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Semanggi, yang ketiga adalah materi itu sendiri yang dibawakan oleh Ibu Ais dengan Pak Buat nantinya. Yang keempat ada sesi tanya jawab jika Bapak Ibu ingin bertanya atau masih bingung atas penyampaian materi, nanti silakan Bapak Ibu bisa bertanya. Dan yang kelima adalah penutup ini nanti sekaligus dengan doa untuk makan siang kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita lanjut ke susunan acara. Yang pertama yaitu doa pembukaan. Doa pembukaan ini dibawakan oleh Pak Emi. Kepada Pak Emi saya persilakan. Baik, sebelum mulai kita awali dengan doa, secara agama Katolik dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Dalam Bapa, terima kasih telah memberikan kepada kami kesempatan pada hari ini dapat berkumpul di tempat ini untuk mengadakan TGP Angkatan ke-7 Ibu Ais Kurniasi, dan Engkau menyertai kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya kegiatan ini hingga selesai nanti. Ya Bapa, hanya ini doa yang dapat kami sampaikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, terima kasih kepada Pak Emi yang telah membawakan doa pembukaan kita untuk kegiatan hari ini. Untuk acara yang selanjutnya yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Semanggi kepada Pak Omar SPDIPD. Saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang kami hormati, buat selamat datang Pak Buat. Ini TGP Rekomendasi Angkatan 3 Bapak. Dan Bu Ais Kurniasi TGP Angkatan ke-7. Kemudian Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Semanggi, Adil Katalino, Bacuramin Kak Syarga, Wasengat Kak Cibatar. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat karunia-Nya kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Jadi sebelum saya membuka acara ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jadi di sini saya sebagai kepala sekolah dari awal saya selalu mendorong guru-guru yang ingin mengembangkan karir, potensi dan lain-lain. Salah satunya lewat program Kementerian Pendidikan yaitu guru penggerak. Jadi kami bersyukur di sekolah ini ada satu guru yang lulus yaitu Bu Ais Kurniasi, lulus angkatan ke-7. Sekarang sudah memasuki angkatan ke-9. Sebentar lagi kemarin beberapa kali dalam pertemuan-pertemuan resmi di sekolah atau sekedar guyonan saya memberikan motivasi kepada Bapak Ibu guru, silakan mendaftar. Saya sudah dapat informasi kemarin ada beberapa guru yang termotivasi untuk mendaftarkan diri sebagai
guru penggerak yang angkatan ke-10. Dan kalau tidak salah informasi, nanti angkatan ke-9 atau 10 UIS, kalau tidak salah kuotanya lebih ke Kabupaten Sekadau. Saya dapat informasi. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kabupaten lain tidak ada jatah. Selalu ada kesempatan. Yang penting mau berusaha. Angkatan ke-7, Landak kalau tidak salah itu kuota paling banyak dari kuota angkatan sebelumnya, itu 54. Nah, maka karena banyak, kemarin saya pernah ikut di Loka Karya 0 atau 1 kemarin 0, itu dibagi dua atau 3 kelas guys, 3 kelas karena banyak. Tapi kalau hanya di bawah 10 paling ada 1 kelas. Karena kemarin banyak, maka dibagi 3 kelas. Itu karena kuotanya banyak 54. Ini cukup kita apresiasi, termasuk dari kementerian kemarin juga apresiasi. Ya, Landak banyak yang daftar dan banyak yang lulus waktu angkatan ke-7. Angkatan ke-8 kemarin kalau tidak salah di bawah 10 yang lulus. Nah, itu kalau tidak salah 5 atau 6 yang lulus. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang hadir di sini, saya terus terang merasa senang jika ada yang punya keinginan untuk ikut ke angkatan ke-10, karena tidak menutup kemungkinan nanti program-program ini akan terus berlanjut. Nah, gitu. Jadi kita tidak tahu persis ke depannya lagi apa agenda Kementerian Pendidikan terkait guru-guru yang sudah dinyatakan lulus nanti dalam TGP ini. Nah, sekali lagi terima kasih kepada Pak Buat dan Bu Eis. Nah, semoga kegiatan diseminasi budaya positif hari ini berjalan dengan lancar, dan kegiatan ini merupakan kewajiban semua peserta CGP. Jadi tidak bisa tidak mengikuti diseminasi. Semua peserta wajib aksi nyata di modul 1.4 itu melaksanakan diseminasi. Itu kita tidak tahu lagi modul berikutnya aksi nyata apa yang dibuat oleh peserta CGP. Tidak banyak yang saya sampaikan. Semoga kegiatan diseminasi budaya positif hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kita semua. Jadi mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini, Sabtu tanggal 14 Januari 2023, kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 dan calon guru penggerak rekognisi angkatan ketiga secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Adil Kak Kalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengan Kak Jiwata. Salam sejahtera untuk kita semua. Selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Ya, terima kasih materi kita yang pertama. Untuk yang ketiga, untuk pemateri selanjutnya saya serahkan kepada untuk pemateri selanjutnya saya serahkan kepada Pak M. Hanilo untuk MPD. Pada Pak Fuad saya persilakan. Baik, terima kasih Bu selaku moderator. Yang saya hormati Pak Oma SPG MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Subandi, Bu Ais Kurniasih selaku Wakil Kurikulum SMA Negeri 1 Subandi. Saya ucapkan terima kasih karena saya diterima dengan baik di SMA Negeri 1 Subandi. Beriring doa mudah-mudahan SMA ini menjadi SMA yang maju, karena salah satu ciri SMA yang maju adalah yang menerima perubahan, Bapak Ibu. Baik, di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi.
saya di program guru penggerak itu sebagai fasilitator guru penggerak, kemudian sekaligus sebagai Ibu yang ingin bertanya atau masih bingung dengan materi yang sudah dijelaskan, silakan Bapak Ibu bertanya. Ya, kepada Pak Fajri. Tes. Oke, biar Kalau itu duduk mohon ya. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Materi yang sangat menarik ya bagi kita semuanya. Jadi dari awal sampai materi yang disampaikan tadi oleh Pak Emmanuel Fuad, jadi pembahasan tentang segitiga restitusi ada menimbulkan pertanyaan bagi saya terkait prasyarat. Ya. Jadi segitiga restitusi ini apa yang dilakukan kepada siswa seolah-olah ditanyai gitu kepada siswa kan? Apakah seorang guru tadi sudah melakukan segitiga restitusi bagi dirinya sendiri? Nah, jadi ada syarat gitu. Apakah ada syarat? Paling tidak minimal refleksi pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas. Nah, kemudian kalau ada syarat apa syarat-syaratnya saja. Kemudian setelah itu ada tidak indikator keberhasilan. Nah, yang sudah dilakukan ini, ini tercapai, ini tidak. Siswa ini ada perubahannya seperti apa, betul kan? Nah, kemudian pengembangannya setelah itu berlanjut setahun, kemudian tetap gitu kan? Jadi tidak hanya terbatas pada siswa yang bermasalah, gitu kan? Seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya yang terhormat Pak Fuad dan kawan-kawan. Di sini saya mau menanyakan bersama dengan pertanyaan Pak Fadli tentang segitiga restitusi. Ada mungkin hubungannya dengan bagaimana pada waktu kita RPP. Jadi apakah di sini waktu kita akan mengadakan proses segitiga restitusi ini harus membuat waktu khusus? Padahal di dalam program penyampaian anggota RPP itu sendiri waktu kita sudah ditentukan. Jadi intinya di situ Bapak dan Ibu ya, kan bisa bermanfaat pertanyaan ini saya dan kita semua. Baik, itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Fajri dengan Pak Romi bertanya tentang segitiga restitusi. Mungkin langsung dijawab oleh Bu Is atau Pak Fuad. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas pertanyaannya. Jadi menarik sekali ya. Saya kalau ada pertanyaan, kira-kira perlu nggak kita melaksanakan segitiga restitusi? Jawabannya tidak perlu ya Bapak Ibu. Karena apa? Kalau nggak perlu ketika nggak ada masalah.
Berarti kalau nggak ada masalah kita nggak perlu melaksanakan segitiga restitusi seperti itu. Nah, ketika ada masalah maka segitiga restitusi ini menjadi penting sebagai salah satu strategi untuk memecahkan masalah anak. Nah, berkaitan dengan masalahnya Pak Doni, kemudian Pak Fajri, apakah kita udah menyusun ya dari bahkan sampai menitnya pun sudah sudah kita tentukan pembukaan sekian dan sebagainya dalam mengajar ya. Nah, segitiga restitusi ini Bapak Ibu, kita nggak tahu kapan harus melaksanakan. Karena kita nggak tahu dalam proses itu kan kita nggak berharap ada masalah ya Bapak Ibu. Siapa yang masa kita ngajar nanti pasti ada masalah, terus saya harus seperti ini. Kita pingin nggak siswa kita bermasalah Bapak Ibu? Tidak. Nggak ada yang pingin ya Bapak Ibu siswanya bermasalah. Berarti, nah, tetapi masalah siswa itu ada nggak Bapak Ibu? Ada saja. Ya, ada saja. Ya. Nah, ini bagian dari sesuatu yang tidak terencana. Bapak Ibu bisa ya kalau kita mengelola keuangan ada dana cadangan ya, maka kita sebagai guru harus ada waktu cadangan ya Bapak Ibu untuk melaksanakan membantu anak kita keluar dari masalahnya. Nah itu. Kemudian untuk prasyarat melaksanakan segitiga restitusi ya, itu tidak ada syarat yang harus lalui ya Bapak Ibu, terutama Pak Fajri. Jadi nggak ada segitiga restitusi itu kalau mau melaksanakan ke siswa harus kita laksanakan ke diri kita sendiri, bukan ya. Segitiga restitusi itu adalah strategi untuk membantu memecahkan masalah anak. Meskipun saya punya masalah yang sama dan saya nggak bisa melaksanakannya, ya, mungkin saya dengan saran saya bisa memecahkan masalah anak. Di program guru pengendak ada namanya nanti di modul berapa coaching itu. Nah, di modul tentang coaching, coach itu nggak harus expert di bidangnya Bapak Ibu. Yang expert di bidangnya itu namanya mentor. Saya sukses jualan bakso, saya ajak kawan untuk berjualan bakso, ya, itu namanya mentor, ya, karena saya punya pengalaman. Tapi seorang coach, ya, pelatih sepak bola itu nggak harus bintang sepak bola, bahkan bintang sepak bola itu tuanya malah dia menikmati hari tua dengan kekayaannya, bukan menjadi pelatih. Ya ada memang yang menjadi pelatih. Maka kita ya, meskipun punya masalah yang sama dengan kemampuan komunikasi, ya, padahal misalkan saya nih mau bantu masalah bapak-bapak, ya, sebenarnya saya punya masalah yang sama, tapi saya belum mentok juga, ya. Tetapi dengan gaya saya komunikasi, cara saya menyampaikan, ya, cara saya bertanya, ya, maka di sini Bapak Ibu di segitiga restitusi ini kemampuan komunikasi kita yang perlu kita asah ya Bapak Ibu. Termasuk pertanyaan-pertanyaan di stabilkan identitas, ya, bagaimana kita menggali informasi, tetapi si anak ini nggak sadar kalau kita menggali informasi seperti itu, nggak seperti interogasi, ya. Oke, mungkin itu dari saya, tambah dulu, silakan. Baik, izin menambahkan pertanyaan terkait oleh Pak Fajri dan Pak Doni. Jadi saya simpulkan sedikit. Saya sependapat dengan jawaban-jawaban Pak Fuad bahwa untuk yang pertama tidak ada syarat kita sebagai guru untuk melakukan restitusi. Syaratnya jika ada masalah saja atau ada hal di luar aturan atau di luar aturan yang telah kita tetapkan. Nah, seberapa jauh kesuksesan dari proses kita melakukan segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi ini kan tujuannya adalah untuk belajar. Yang namanya belajar dikatakan berhasil apabila ada perubahan tingkah laku. Nah, apakah kita dengan sekali restitusi berhasil, 2 kali restitusi berhasil, itu tergantung dari
peran kita dan anak yang kita bimbing, yang kita tuntun. Nah, jadi setelah melakukan restitusi tentu ada pemantauan. Kalau memang anak itu ternyata dari 1 kali restitusi masih melakukan kesalahan sama, berarti perlu dikuatkan kembali. Kalaupun sudah betul, berarti tetap ada penguatan-penguatan yang terus kita lakukan kepada murid. Kemudian pertanyaan dari Pak Domi, kita melaksanakan restitusi ini di luar dari pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas, Pak, sama seperti peran-peran wali kelas dalam membina siswanya dilakukan ketika kita ada jam kosong saja. Kayak saya kemarin ada jam kosong memanggil anak tersebut. Barangkali itu saja jawaban dari saya. Oke, terima kasih untuk Pak Fuad dengan Ibu Is yang sudah menjawab pertanyaan dari Pak Patri maupun Pak Doni. Mungkin ada lagi atau memang sudah habis untuk pertanyaan? Sudah selesai? Buat tanya namanya. Cukup kan? Oke, sudah puas ya Bapak Ibu? Jadi restitusi ini sebenarnya secara tidak sadar tuh bapak-bapak yang wali kelas, ibu-ibu yang wali kelas tuh udah melakukan manggil anak. Mungkin setelah tahu ilmunya bapak-bapak bisa menstandarkan langkah. Saya yakin semua guru pasti pernah membantu siswanya yang bermasalah, cuman nggak tahu namanya apa, kemudian langkahnya juga tidak terstandar. Dengan adanya ini harapannya nanti bisa lebih terstandar ya bapak-bapak. Apa yang ini tahap menstabilkan identitas, ini tahap validasi tindakan, ini tahap menanyakan keyakinan, atau anak itu kadang nggak tahu kalau melanggar aturan. Dengan ini lebih terarah ya. Mungkin itu. Oke. Untuk kegiatan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam kegiatan diseminasi budaya positif Calon Penggerak angkatan ke-7, itu Bu Is, Kurniasi SPD. Untuk kegiatan hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya mungkin saya ambil kesimpulan untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Ada 2 kesimpulan yang bisa saya ambil, tapi tidak secara panjang lebar. Yang pertama itu tadi mengenai materi budaya positif. Saya ambil kesimpulan di mana adanya perjanjian antara guru dengan murid pada saat proses pembelajaran di kelas, supaya nanti pada saat proses belajar mengajar di kelas mulai berjalan dengan baik dan lancar. Terus yang kedua tentang segitiga restitusi itu ada 2 poin yang bisa saya ambil. Yang pertama itu segitiga restitusi akan dilakukan jika peserta didik ada mengalami suatu masalah. Yang pertama. Yang kedua, segitiga restitusi bisa dibilang sebagai cara untuk menyelesaikan masalah pada peserta didik. Nah, demikian kegiatan seluruh rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini. Sekarang kita masuk ke acara penutup kita, sekaligus untuk doa makan siang kita kepada Pak Era. Silakan Pak Era. Langsung Baik, sebelum kita masuk ke cara makan-makan bersama, kita berdoa untuk mengakhiri acara kali ini. Saya pimpin secara agama Kristen. Terima kasih Bapak Ibu yang melakukan waktu, yang